Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu banyak rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Amin. Nah, di video kali ini gua mau bagi-bagi tips lagi nih teman-teman, masih terkait tentang mobil Matic. Jadi di video kali ini gua mau kasih tips ke kalian 5 hal yang jangan kalian lakukan di mobil Matic kalian kalau kalian nggak mau mobil Matic kalian bermasalah ataupun rusak ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas tipsnya. Tapi sebelum itu kita masuk dulu. Oke. Tips yang pertama adalah terkait dengan persneling nih teman-teman. Buat kalian yang biasa banget pakai mobil manual gitu, ketika kalian beralih menggunakan mobil Matic nih, biasanya ada kebiasaan yang tidak ditinggalkan, khususnya untuk proses parkir ya teman-teman. Mau parkir ataupun lagi putar balik gitu ya, kadang kan kalau muter balik itu kadang nggak bisa langsung dapet gitu ya teman-teman, harus mundur lagi terus maju lagi kayak gitu ya. Intinya adalah manuver yang bolak-balik maju dan mundur kayak gitu teman-teman. Jadi tips yang pertama adalah jangan pernah memindahkan posisi dari D ke R ataupun R ke D ini sebelum mobil itu benar-benar berhenti teman-teman. Jadi biasanya kan kalau mobil manual bisa langsung cepet gitu ya, karena dia ada koplingnya kayak gitu. Jadi ketika maju terus mau mundur lagi parkir terus maju lagi, itu biasanya pindah-pindah persnelingnya bisa langsung cepet kayak gitu teman-teman. Nah, khusus untuk mobil Matic ini hal itu jangan dilakukan teman-teman, karena itu bisa bikin transmisi Matic kalian jebol. Jadi tips yang benar adalah kalau kalian mau parkir nih, misalkan kalian ada di posisi D ya, kalian maju nih, terus kalian mau mundur kan, pastikan mobil kalian berhenti dulu, bener-bener berhenti total, injak rem bener-bener berhenti total. Kalau udah berhenti total, baru kalian geser ke persneling di posisi R. Jadi kalian bisa mundur tuh. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau kalian udah mundur terus masih sekiranya belum rapih nih parkirnya, kalian mau maju lagi, pastikan mobil kalian benar-benar berhenti total dengan cara injak rem ya teman-teman. Injak rem sampai berhenti total, baru pindah ke D kayak gitu. Mending kampas rem kalian habis daripada kantong jebol gara-gara transmisi jebol juga kayak gitu ya teman-teman. Oke, tips yang selanjutnya masih berkaitan dengan persneling nih. Jangan pernah kalian pindahkan persneling ini ke P sebelum mobil itu benar-benar berhenti total. Kenapa begitu? Karena gini teman-teman, gue jelasin lagi ya. Untuk P ini kan berarti transmisi itu mengunci roda ya, mengunci roda mobil kalian tuh biar nggak bergerak ke depan ataupun ke belakang kayak gitu ya. Jadi di transmisi itu ada semacam pin untuk ngelock atau mengunci perputaran roda ban mobil kalian kayak gitu teman-teman. Jadi kita analogikan seperti itu, dikunci gitu ya. Anggap aja di sini roda terus pinnya keluar gini ya, pin. Nah, pin pengunci umpama nih ya, kita analogikan. Nah, misalkan posisi masih jalan atau masih mundur nih, terus kalian mobilnya belum berhenti total, kalian udah geser ke P. Jadi roda masih muter, pinnya ini ngedorong nih. Teng, udah masuk ke P kan. Cek. Nah, otomatis ini roda kan masih muter ya, masih muter kayak gitu kan, otomatis ini pinnya bisa hancur teman-teman. Jadi bisa rusak kayak gitu pin penguncinya. Jangan sampai karena kalian terburu-buru akhirnya pin pengunci rodanya itu rusak, akhirnya transmisi bisa nggak bener kayak gitu ya. Jadi nggak normal lagi kayak gitu kan, jadi repot aja harus bawa ke bengkel lagi kayak gitu ya teman-teman. Oke, tips selanjutnya adalah kalau misalkan kalian itu berada di posisi jalan menurun, jangan pernah menggeser tuas persneling ini di N dengan harapan biarin aja, mobilnya kan bisa melaju, kita tinggal injek rem-rem aja. Itu bener-bener salah total kalau pemikiran kalian kayak gitu ya. Kenapa? Yang pertama, kalian bisa mencelakakan diri kalian sendiri dan juga orang lain. Jadi mobil ke bawah sama gravitasi ini bisa makin melaju makin kencang. Nah, ketika ada kendaraan lain atau ada hambatan di depan mobil kalian itu kalian susah bermanuvernya. Jadi saran gue adalah kalau kalian berada di jalan menurun, itu sebaiknya persneling jangan di N, boleh di D deh. Tapi kalau misalkan kalian jalannya benar-benar curam banget ya, menurun curam banget, itu baiknya di S ataupun di L. Ya di S aja deh biar aman kayak gitu. Kenapa di S, di L, di S dan di D ini mobil itu akan mengaktifkan engine brake-nya ya. Jadi ada engine brake. Jadi selain rem mobil kalian, jadi mobil itu ketahan sama engine brake-nya kayak gitu. Tapi kalau di D ini kan engine brake-nya tidak sekuat
S dan L. Jadi kalau engine brake itu kalau semakin kalian ke bawah sini persnelingnya atau di gear paling rendah, itu engine brake-nya akan semakin besar kayak gitu. Jadi bisa di S aja sih normalnya kalau saran dari gua kayak gitu. Jadi mobil terbantu oleh engine brake untuk menahan laju mobil supaya tidak semakin liar ya kayak gitu. Oke. Nah, buat kalian yang udah biasa naik mobil Matic nih, biasanya kalian suka banget nih yang namanya kickdown gini nih ya kan, langsung bejek-bejek gas. Itu sebenarnya ya boleh dilakukan, tapi kalau saran gue sih ya jangan terlalu sering. Dan yang lebih haramnya lagi adalah jangan pernah melakukan kickdown atau akselerasi tinggi dari keadaan posisi mobil benar-benar diam total atau berhenti total. Kenapa kayak gitu? Karena kalian ini berada di jalan raya, bukan berada di sirkuit coy, kayak gitu. Kalau di sirkuit ya terserah kalian lah ya. Karena ketika kalian kickdown itu kampas Matic ataupun komponen-komponen Matic di transmisinya itu akan bergesekan atau dipaksa bergesekan secara kuat dari posisi benar-benar diam total. Nah, itu kan berarti akan tersiksa banget tuh transmisi Matic-nya. Kecuali ya kalau misalkan kalian lagi jalan mau nyalip mobil ya itu boleh lah, karena itu transmisi Matic kalian udah siap. Nah, misalkan kalau kalian dari diam total mobilnya, itu pasti transmisi Matic-nya belum siap dan akan terkuras energinya dan dipaksa untuk bekerja ekstrim gitu dari kondisi diam gitu. Jadi yang tadi gue bilang ya, kalau kalian nggak mau transmisi mobil Matic kalian cepet rusak atau cepet jebol, ya itu jangan pernah berakselerasi atau kickdown dari posisi benar-benar berhenti total. Oke, tips yang terakhir, kalau kalian nggak mau transmisi Matic kalian rusak, transmisi Matic kalian jebol, jangan pernah kalian menerobos banjir dengan mobil Matic kalian ya teman-teman. Sebenarnya ini bukan cuma mobil Matic ya, semua mobil ataupun semua kendaraan deh, motor pun juga gitu ya. Kalau misalkan ada genangan air atau banjir, apalagi yang tinggi gitu ya, itu kalau bisa sih jangan maksain, karena kalau transmisi mobil kemasukan air itu bakal selip, bakal lain-lain deh, dan bakal olinya tuh juga bekerjanya nggak maksimal ya, karena kan udah kecampur air. Akhirnya ketika oli tidak bekerja secara maksimal, tidak mampu melumasi bagian-bagian transmisi itu secara maksimal, secara optimal, maka gesekan antara komponen-komponen di transmisi itu akan terganggu dan akan mengalami gesekan yang kuat, akhirnya terkikis, akhirnya rusak kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada banjir, mau mobil apapun ya, sebenarnya mobil manual pun kalau ada banjir ya sebaiknya cari jalan yang lain ya. Apalagi kalau misalkan mesinnya juga udah kecampur air, masuk air, waduh udah repot deh pokoknya. Kalau ada banjir jangan sok-sokan berani nerobos, lebih baik putar balik cari jalan yang aman daripada dompet kalian yang nggak aman karena harus ganti ini, harus ganti itu di bengkel. Oke? Kayaknya cukup sekian video gue kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nih kasih komentarnya di bawah. Dan pastinya jangan lupa subscribe channelnya Si Cupu dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.